Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Anak-anakku kelas 3 siswa SD Imam Syafi'i. Bagaimana hari ini kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 3 mengenal benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran ketiga, yaitu 1. Pemanasan global, 2. Konversi satuan waktu, dan 3. Melipat berbagai pakaian dan jenis bahan kain. Anak-anakku, mari kita menginjak ke materi pertama, yaitu pembelajaran ketiga, 1. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Nah, anak-anakku, kalau kalian mendengar kata-kata global warming, itu berarti artinya pemanasan global. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Anak-anakku, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk sekedar bepergian yang jaraknya tidak terlalu jauh. Artinya, kalau hanya untuk ke warung atau membeli apa gitu ya, cukup dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Selanjutnya, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Selanjutnya, kalian menghemat pemakaian listrik dan air.
Nah, anak-anakku, menghemat air salah satu cara agar laju pemanasan global bisa dikurangi. Kosakata baru dan artinya. Nah, setelah tadi kalian membaca teks tentang pemanasan global, ada beberapa kosakata yang mungkin masih asing ya di telinga kalian atau baru kalian dengar. Yang pertama yaitu satu global. Apa yang dimaksud dengan global, anak-anak? Artinya secara umum dan keseluruhan atau secara bulat atau secara garis besar. Nah, itu yang dimaksud dengan global. Secara umum atau dan keseluruhan secara garis besar. Selanjutnya kutub. Nomor 2 ini kutub. Kutub artinya ujung poros atau sumbu bumi. Nih, ujung poros atau sumbu bumi. Selanjutnya nomor 3 polusi. Artinya pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Atau arti yang lain adalah pencemaran. Artinya polusi adalah pengotoran yang berhubungan dengan air, udara, dan sebagainya ya. Selanjutnya yaitu nomor 4 adalah suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat pada benda. Kosakata yang lainnya nomor 5 yaitu dampak. Artinya pengaruh yang kuat. Pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Selanjutnya nomor 6 yaitu adaptasi. Beradaptasi artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itulah kosakata yang baru yang terdapat pada bacaan yang telah kita pelajari tadi, yaitu pemanasan global atau global warming. Anak-anakku, dari kata-kata yang telah kalian ketahui, buatlah kalimat dari kata tersebut. Nah, di sini ada ya, sudah ada. Nomor 1, pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Selanjutnya kutub. Nomor 2 ya. Kutub. Nomor 2, bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya nomor 3, polusi. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Nomor 4, suhu bumi semakin meningkat akibat pemanasan global. Nomor 5, dampak pemanasan global mengakibatkan kepunahan hewan. Dan yang terakhir, beradaptasi. Kalimatnya, agar dapat bertahan, tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, itulah contoh kosakata baru dalam sebuah kalimat. Ayo berdiskusi. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu atau orang tua kalian. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Di sini sudah ada ya pertanyaannya. 1. Apa yang dimaksud pemanasan global? Jawabannya, pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan.
Pertanyaan kedua. Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Jawabannya adalah bencana yang terjadi akibat pemanasan global diantaranya adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Jawabannya, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Itulah anak-anakku pertanyaan dan jawaban yang bisa kalian cermati dari teks bacaan tentang pemanasan global. Selanjutnya 2. Konversi satuan waktu. Ayo mengamati. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Abdurrahman menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Abdurrahman menyalakan lampu kamar? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, di sini kalian bisa lihat 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. 1 jam 30 menit yaitu pemakaian Abdurrahman pada saat pagi hari. 4 jam 45 menit adalah pemakaian pada malam hari. Maka ini akan ditambahkan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat 1 jam ditambah 4 jam. Nah, ini 1 jam ditambah 4 jam berapa? Sama dengan 5 jam. Selanjutnya 30 menit ditambah 40 menit. 30 menit ditambah 40 menit. Maka 30 menit ditambah 45 menit adalah 75 menit. 75 menit berarti 1 jam 15 menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, sekarang kita bisa mengetahui jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. 5 jamnya yang ini 5 jam. 1 jamnya yang ini 15 menitnya yang ini. Nah, maka hasilnya adalah 5 ditambah 1 6 jam. Dan 15 menit ini turun. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 6 jam 15 menit. Bagaimana anak-anakku? Sudah mengerti? Mari kita menghitung contoh soal yang lainnya. Afan pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Afan ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 15
1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Maka kita akan jawab. Nah, tabelnya seperti ini ya. 1 jam 55 menit bila Afan menggunakan kendaraan umum. Sedangkan 1 jam 30 menit bila Afan ke rumah paman menggunakan motor. Maka yang pertama 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Habis ya. Yang kedua 55 dikurangi 30 berapa? 25 menit. Nah, maka hasilnya adalah 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit adalah 25 menit. Hasilnya ini ya. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah bisa mengerti? Semoga kalian bisa mengerti ya. Materi selanjutnya 3. Melipat berbagai pakaian dan jenis bahan kain. Ayo mencoba. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Tahukah kalian anak-anakku, posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Bayangkan jika matahari sangat dekat dengan bumi, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah air yang ada di bumi mungkin akan habis karena menguap ke langit karena kondisi langit atau matahari yang sangat panas. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kalian membantu ibu kalian menjemur pakaian atau membantunya melipat setelah kering? Nah, anak-anakku, sekarang kalian mempunyai tugas. Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat melipat dengan rapi. Contohnya lihat tabel di bawah ini. Nah, ini adalah gambar pakaian atau kain yang bisa dilipat oleh kalian. Nah, ini adalah tabelnya. Nomor 1, kaos. Sudah dapat melipat dengan rapi atau belum? Nah, belum di sini ya. Belum dapat melipat dengan rapi, dicentang. Berarti kalian masih belum bisa melipat kaos. Nah, begitu ya. Selanjutnya nomor 2, sajadah. Di sini ada uraian sudah dapat melipat dengan rapi. Nah, kalau kalian sudah dapat melipat dengan rapi, maka dicentang di bawahnya. Maka belum dapat melipat dengan rapi, di strip, artinya kalian sudah dapat melipat dengan rapi ya. Selanjutnya nomor 3, handuk. Sudah bisa, maka centang. Terakhir, celana pendek. Sudah bisa melipat dengan rapi, maka dicentang. Nah, anak-anakku, itulah contoh kalian melipat jenis baju, pakaian atau yang lainnya yaitu bahan kain. Silahkan kalian kerjakan halaman 194.
Nah, di situ ada 10 nomor. Silahkan kalian ikuti contoh yang telah kita pelajari ini ya. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Jika belum bisa, maka kalian minta diajarkan oleh ibu kalian sampai kalian bisa melipatnya. Ketika kalian sudah bisa melipat, insya Allah kalian bisa membantu orang tua di rumah melipatkan baju yang telah kering dijemur. Anak-anakku, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.